Bismillah Ibu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ari sebagai dosen di mata kuliah kajian pedagogik. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi berkaitan dengan kajian religi, etika terhadap tujuan pendidikan. Dan selanjutnya nanti sesi materi ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagian dari saya untuk menjelaskan terkait kajian religi terhadap tujuan pendidikan, lalu nanti akan ada Ibu Nurul Faizah yang akan menyampaikan tentang kajian etika terhadap tujuan pendidikan. Next, Ibu. Baik, sebelum kita berangkat lebih jauh membahas terkait materi kita hari ini, mungkin kita akan mulai dengan sama-sama mendudukkan dulu terkait dengan apa sih sebenarnya tujuan pendidikan itu. Di sini kami mengambil beberapa definisi terkait dengan tujuan pendidikan. Yang pertama di sini ada definisi atau konsep tujuan pendidikan dari UNESCO atau dari Lembaga Pendidikan Internasional yang mengatakan bahwa pendidikan itu idealnya adalah memberikan kesempatan bagi terciptanya empat pilar pendidikan bagi siswa. Yakni yang pertama adalah tentang learning to know atau konten pendidikan. Bagaimana pendidikan itu bisa mengajarkan kepada siswa nilai-nilai pengetahuan baru yang penting untuk pengembangan diri si anak. Kemudian pendidikan juga harus bisa mengajarkan siswa untuk learning to do atau bisa melakukan suatu kepakaran atau suatu keahlian spesifik yang akan menunjang kehidupannya nantinya. Kemudian, yang penting juga pendidikan itu harus bisa membantu siswa untuk menemukan jati dirinya, menemukan potensinya, dan mengarahkan siswa untuk menjadi apa di masyarakat nantinya atau untuk berperan bagaimana di masyarakatnya. Yang dimaksudkan dalam konsep learning to be. Dan yang terakhir, UNESCO juga menekankan bahwa tujuan pendidikan itu bukan hanya pada ranah pengembangan kognitif maupun psikomotorik siswa, namun juga bagaimana untuk mengembangkan moralitas, mengembangkan nilai sosial si anak yang termuat dalam konsep learning to live together. Next, Ibu. Dan salah seorang peneliti pendidikan, ilmuwan pendidikan, Thomas Armstrong dari Amerika, beliau sangat aktif di bidang pengkajian pendidikan, khususnya berkaitan dengan multiple intelligence. Beliau memberikan sebuah definisi yang cukup baik mengenai tujuan pendidikan, yakni suatu keadaan atau suatu kondisi di mana pendidikan itu mampu mendukung, mendorong, dan memfasilitasi peserta didik atau siswa untuk membentuk jati dirinya sebagai manusia yang utuh. Yang dalam hal ini tentunya meliputi berbagai aspek, mulai dari bagaimana pengetahuannya, aspek keterampilan sikap sosialnya, dan sebagainya. Dan next, Ibu. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan yang sama-sama kita sepakati bersama karena ini merupakan bagian dari dasar negara kita di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 atau Sisdiknas tepatnya di pasal 3. Di sana sudah tercantum dengan jelas sebenarnya apa yang menjadi tujuan pendidikan atau definisi tujuan pendidikan kita itu apa, yakni menekankan bahwa bagaimana pendidikan mampu membangun atau mendukung perkembangan potensi peserta didik agar mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia sampai dengan membentuk sikap bertanggung jawab. Dan dari kesekian definisi yang sudah kami sampaikan tadi, dan apabila kita lebih jauh merujuk pada tujuan pendidikan dalam undang-undang kita, bisa kita lihat bahwa poin atau nilai ketuhanan atau nilai keimanan atau perspektif religi itu sangat ditekankan dan bahkan menjadi poin utama yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran. Nah, mari kita kaji lebih jauh tentang perspektif religi ini. Next, Ibu. Oke, mari kita mulai bahas dengan definisi religi karena kita kemungkinan akan sulit nantinya apabila tidak mendudukkan pada definisi yang tepat. Religi itu dari beberapa literatur, misalnya secara bahasa bisa kita kaji religi itu berakar dari kata religer di dalam bahasa Latin atau religio yang maknanya itu adalah mengikat. Kemudian apabila kita menjadi dari tokoh yang lain, misalnya Kojo Ningrat menyatakan bahwa religi itu sebagai sesuatu yang memuat hal-hal berupa keyakinan, kemudian pembentukan sikap,
perilaku, dan alam pikiran seseorang. Misalnya dari tokoh barat kita ambil Emil Durkheim misalnya mengatakan bahwa religi itu sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan adanya keyakinan-keyakinan, kemudian serangkaian upacara yang berorientasi pada suatu komunitas yang disebut umat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa religi atau religiusitas itu bukan hanya bukan hanya membahas tentang aspek kepercayaan manusia dengan Tuhan atau hubungan dengan manusia dengan Tuhan, namun juga melingkupi aspek-aspek lain di dalam praktik kehidupan. Seperti yang ditampilkan di slide, dinyatakan bahwa religius itu juga mencakupi dimensi pengalaman, komitmen moral, sampai dengan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan budaya seseorang. Next, Ibu. Nah, eh, Galt and Stark mendefinisikan bahwa aspek-aspek religiusitas atau konsep religi itu terbagi ke dalam 6 aspek di dalamnya. Aspek yang pertama itu adalah aspek ideologi atau keyakinan atau kepercayaan terhadap Tuhan, terhadap ajaran agama dan sebagainya. Kemudian aspek yang kedua itu adalah ritualitas, yakni tentang bagaimana seseorang itu mengetahui ritual-ritual atau hal-hal apa saja yang dilakukan dalam mewujudkan keimanannya atau membuktikan ketakwaannya dan sebagainya. Kemudian eksperiensial atau hal-hal yang dirasakan, bagaimana religiusitas itu bukan hanya percaya kepada zat yang disebut sebagai Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya dalam bentuk ritual, juga bisa merasakan dampak-dampak dari keimanan atau religinya itu, misalnya dengan rasa bersyukur atas kehidupan, tenang karena ada yang melindungi dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah aspek intelektual, di mana keimanan atau religi itu bukan sesuatu yang diterima atau berkembang secara turun-temurun, tapi memang lahir dari penemuan sendiri, rasional sendiri, dan temuan-temuan berpikir sendiri. Kemudian aspeknya yang terakhir adalah aspek konsekuensial atau aspek konsekuensi, yakni berkaitan dengan dampak. Di sini sejauh mana kepercayaan agama itu bisa berdampak pada membentuk sikap perilaku kita dalam keseharian. Jadi dari Galt and Stark ini menjelaskan bahwa agama itu melingkupi segala aspek kehidupan, mulai dari bagaimana kepercayaan sampai dengan bagaimana tingkah laku. Dan karena dasar-dasar ini, maka relevanlah apabila dikatakan bahwa pendidikan pun memiliki keterkaitan yang kuat dengan perspektif atau kajian religi. Next, Ibu. Baik, sekarang kita akan bahas bagaimana tujuan pendidikan dirumuskan dalam perspektif religi. Dari konsep-konsep religi yang sudah saya dipaparkan sebelumnya, bisa kita tarik beberapa poin utama yang menjadi inti dari bagaimana tujuan pendidikan diperspektifkan oleh religi atau religiusitas atau pandangan keagamaan atau kepercayaan terhadap ketuhanan dan sebagainya. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan itu mampu menumbuhkan iman dan ketakwaan. Kemudian juga bagaimana mengembangkan kemampuan kognitif. Karena sekali lagi, walaupun berbicara religi itu adalah kaitannya dengan agama, ketuhanan dan sebagainya, namun aspek kognitif tetap tetap ditekankan. Misalnya dalam Islam kita mengenal bagaimana dijelaskan bahwa pendidikan itu ada dari kita lahir sampai nanti di liang lahat. Kemudian dari agama-agama yang lain juga mengamini hal yang sama, bahwa pendidikan itu adalah cara manusia untuk terbebas dari kebodohan atau cara manusia untuk bisa hidup sejalan dengan perintah Tuhannya itu adalah dengan menjadi pintar dan menjadi baik dan sebagainya. Kemudian juga aspek sikap, karakter dan moral juga menjadi tujuan pendidikan yang utama dari perspektif religi, karena religi itu mendorong bukan hanya siswa atau pendidikan dijalankan untuk mengembangkan kepintaran siswa, namun juga untuk membentuk sikap, moral, dan karakter siswa. Dan untuk aspek ini nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh Ibu Nurul. Dan selanjutnya, tujuan pendidikan dari perspektif religi juga menekankan bagaimana masih belum, Ibu, masih belum. Boleh dibalikkan, Ibu? Nah, ya. Yang ke
4, yakni terkaitan dengan pemahaman akan makna dan tujuan hidup. Jadi dari perspektif religi, pendidikan itu juga mendorong agar siswa itu bisa menemukan makna dan tujuan hidupnya gitu. Karena tanpa adanya perspektif religi, kemungkinan kita akan hidup di kehidupan yang tanpa makna dan ketiadaan makna, kekosongan makna. Dan jadi di sanalah perspektif religi itu ingin mengisi begitu agar bagaimana siswa itu bisa tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya berdasarkan perspektif religi atau apa ya, ajaran-ajaran keagamaan. Dan yang terakhir adalah membentuk kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Jadi agama atau perspektif religi itu memiliki penekanan bagaimana manusia itu tidak hanya hidup untuk dirinya, namun juga hidup untuk sesama dan menjaga lingkungannya. Dan jadi hal-hal inilah yang ditanamkan di dalam pendidikan, bahwa bagaimana pendidikan itu juga menanamkan rasa kepedulian siswa terhadap sesamanya dengan membentuk rasa kepedulian atau rasa empati, serta juga memiliki kecintaan terhadap lingkungan. Dah, selanjutnya Ibu. Dan di dalam praktik pembelajaran sehari-hari, perspektif religi atau kajian religi itu dihadirkan dalam pendidikan, misalnya dengan adanya mata pelajaran agama yang menjadi salah satu mata pelajaran wajib di sekolah. Bahkan dulu-dulunya dijadikan sebagai eh, mata uji utama di ujian nasional dan sebagainya gitu, yang menunjukkan bahwa memang agama atau perspektif religi itu sangat kuat kaitannya dalam pelaksanaan pendidikan. Kemudian juga dengan bagaimana program-program atau kegiatan sekolah yang adanya pembiasaan dalam menjalankan aktivitas keagamaan, doa bersama, mungkin sholat berjamaah dan sebagainya, dan dalam apa ya, ritual-ritual keagamaan yang lain juga tetap dilaksanakan. Kemudian bagaimana sekolah itu juga mengatur apa ya, seperti tata tertib di sekolah dan sebagainya itu didasarkan atas prinsip religi tentang bagaimana misalnya aturan tata berpakaian, aturan tata berbicara itu didasarkan atas prinsip-prinsip religi, atas ukuran religi seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana di dalam pembelajaran sikap dan etika dan pengetahuan agama itu bahkan memiliki porsi penilaiannya sendiri untuk mengukur bagaimana kompetensi siswa dalam hal sikapnya, etikanya dan pemahaman agamanya. Jadi sedemikianlah bagaimana perspektif religi itu diintegrasikan dalam proses pendidikan. Selanjutnya untuk kajian dan perspektif etika terhadap tujuan pendidikan akan disampaikan oleh Ibu Nurul Faiza. Ya, terima kasih Kang Lalu. Saya akan melanjutkannya, yaitu tentang perspektif etika terhadap tujuan pendidikan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Lalu, bahwa di dalam perspektif religi pun, etika dan religi itu adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Nah, begitu juga dalam etika dan pendidikan. Itu adalah dua pokok yang saling terkait pula. Seseorang yang memiliki pendidikan akan dilihat dari cara dan gaya hidupnya yang menunjukkan sifat-sifat serta perkataan yang sopan santun. Bahkan saya pernah itu dalam suatu media sosial, kalau tidak salah itu Bang Rishad dengan ayahnya itu pernah membicarakan bahwa kenapa ada seorang koruptor, dia berasal dari orang yang secara pendidikan itu tinggi. Nah, apakah itu artinya pendidikan itu eh, tidak berhasil atau bagaimana? Nah, kemudian si ayahnya ini menjawab bahwa seorang koruptor yang berpendidikan tinggi itu kemudian melakukan korupsi, itu pada dasarnya dia belum menyelesaikan makna pendidikannya. Dia belum secara tuntas mendalami tentang apa itu makna dari pendidikan sendiri. Jadi belum bisa disebut bahwa seseorang yang berpendidikan namun tidak memiliki etika itu belum bisa disebut sebagai orang yang berpendidikan begitu. Nah, menurut Umar Tirta Raharja bahwa pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh rekan saya, bahwa tujuan pendidikan adalah menjadi manusia, manusia yang seutuhnya tentunya. Nah, begitu juga ketika pendidik memahami dan menerapkan konsep keteladanan, yang tentunya keteladanan yang baik, berdasarkan etika dan moral yang baik, maka pendidikan pun dapat
berlangsung baik dan berhasil. Jadi ini adalah apa kita perlu memahami bahwa ketika melakukan pendidikan pun kita sebagai pendidik itu berada di langkah yang menjadi tauladan, memiliki etika-etika yang baik sehingga peserta didik itu dapat menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya tersebut. Selanjutnya dari artikel Stefaniak menyebutkan bahwa pendidikan sepanjang hayat tidak boleh hanya berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan profesional saja. Jika tujuan pendidikan terbatas pada pencapaian efisiensi atau produktivitas, maka akan ada risiko manusia itu diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan produktivitas tertentu. Misalnya sebagai alat untuk memenuhi ekonomi seperti itu. Yang justru menghilangkan dimensi etika dan subjektivitas peserta didik. Jadi pendidikan itu memiliki tujuan yang lebih dalam dari sekedar menyampaikan pengetahuan. Jadi pendidikan itu tadi disebutkan bahwa mengembangkan potensi-potensi dasar mereka untuk menjadi manusia seutuhnya. Di sini disebutkan bahwa adanya subjektivitas peserta didik. Nah, peserta didik itu kan sesuatu yang unik dan bermartabat. Jadi mereka itu adalah sosok yang unik dan bermartabat yang mana dalam hal bertumbuh kembangnya mereka itu secara holistik. Jadi baik itu dari segi intelektualnya, kemudian secara emosional, sosial, serta emosinya. Tidak hanya berfokus pada pengembangan pengetahuan tadi ya, dan keterampilan profesional semata. Jadi tidak mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan seperti dimensi etika, kemudian nilai-nilai serta subjektivitas atau keunikan individu tadi. Nah, jadi pendidikan itu bukan untuk mencetak tenaga kerja atau pendidikan itu bukan untuk mencetak orang-orang yang akan memasuki dunia kerja, bukan hanya sekedar itu. Nah, secara umum, konsep etika ini ya, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Kemudian, nilai-nilai dan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok masyarakat dan sangat mempengaruhi tingkah lakunya, itu menurut Bertens. Nah, etika berfokus pada analisis teoritis. Jadi tadi ya, ada etika, kemudian ada nilai, ada moral, itu adalah hal-hal yang saling berkaitan. Tadi kalau etika itu analisis teoritis tentang benar dan salah, sedangkan nilai itu lebih kepada mencerminkan keyakinan pribadi atau kelompok tentang hal-hal penting dalam hidupnya, misalkan nilai-nilai kebajikan yang berupa sikap empati, kemudian tolong-menolong, percaya diri, dan sebagainya. Sedangkan moral adalah aturan konkret yang mengatur perilaku berdasarkan etika dan nilai dan cenderung dipraktekkan secara sosial. Jika suatu jika suatu perilaku yang mencerminkan tidak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat, itu bisa jadi adalah perilaku yang amoral. Nah, jadi tadi secara sederhananya bahwa etika itu adalah prinsip umum, kemudian nilai itu adalah keyakinan, kemudian untuk moral itu adalah aturannya yang perlu diikuti. Nah, konsep etika adalah kumpulan asas atau nilai moral atau bisa disebut dengan kode etik. Sebagai contoh, kode etik kedokteran, kode etik guru. Ketika etika diartikan sebagai ilmu tentang tingkah laku yang baik dan buruk, kemudian tadi ya ilmu tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Kode etik ini kan di guru itu kan memiliki kode etik. Seperti kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, ada guru yang melakukan mencubit mencubit siswanya karena tidak mau sholat, misalkan itu ya pernah ada itu ya, Bab. Nah, itu kan secara kode etik
sang guru ini melanggar karena dia melakukan kekerasan. Namun, apa yang tujuannya yaitu tadi ya untuk agar anak itu mau sholat, itu merupakan hal yang terkadang itu menjadi apa? Jadi kita itu bingung juga sebagai guru. Sebagai guru kita wajib mengingatkan, tetapi secara kode etik itu melanggar karena melakukan tindak kekerasan. Selanjutnya jenis-jenis etika. Yang pertama yaitu etika deontologis, yaitu berbasis kewajiban. Tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan aturan moral yang berlaku umum dan harus dipatuhi tanpa memandang hasilnya. Jadi etika deontologis ini terutama dalam hal bermasyarakat tadi ya, tentu kita di dalam masyarakat meyakini suatu hal yang benar dan suatu yang salah, apalagi jika ini dikaitkan dengan religi. Pasti akan nampak bahwa ini benar, kemudian ini salah yang berada di lingkungan masyarakat. Kemudian ada etika teleologis, yaitu berbasis tujuan. Dikenal juga sebagai etika konsekuensialis, menilai kebaikan atau keburukan tindakan berdasarkan hasil atau dampaknya. Jadi, ketika terjadi pelanggaran etika, maka itu dilihat apakah itu memiliki dampak yang negatif dari pelanggaran tersebut, misalkan. Kemudian etika kewajiban atau virtue etik. Perilaku yang baik muncul dari sifat-sifat kebajikan yang dimiliki seseorang, seperti kejujuran, kesabaran, dan keberanian. Misalkan ketika kita melihat seseorang yang berani, kemudian dia menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai keadilan. Nah, di situ. Jadi muncullah nilai-nilai keadilan tersebut yang berasal dari perilaku keberanian. Contohnya seperti itu. Kemudian pendidikan berbasis etika itu dilihat dalam pendidikan berbasis etika itu terintegrasi dalam konten etika itu terintegrasi dalam pembelajaran. Apalagi di kurikulum Merdeka ini bahwa nilai-nilai kebajikan itu dimasukkan bahkan terintegrasi dalam pembelajaran. Bahkan ada ya modul di mana modul tersebut pun mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan ini, nilai-nilai yang berhubungan dengan etika. Contohnya ketika akan memasukkan ketika berkelompok kemudian muncullah nilai-nilai empati. Ketika siswa melakukan proses menyimak itu pun muncul nilai-nilai menghargai. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah aspek etika sebagai bagian dari kompetensi yang diajarkan dan dinilai. Nah, ini seperti yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, itu di situ masuk etika di mana misalkan seperti ada tadi ya berakhlak mulia. Nah, itu masuk dan menjadi suatu rubrik penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu pembiasaan pembentukan sikap dan penanaman nilai moral melalui aktivitas atau program di sekolah. Contohnya tadi ketika ada doa itu ya, jadi ada hubungannya religi dan etika itu memiliki hubungan yang erat pula. Ketika di sekolah itu melakukan berdoa, nah maka akan muncul bagaimana sih etikanya ketika kita berdoa, kemudian ketika kita aktivitas misalkan membuang sampah. Nah, itu pun pasti muncul etika-etika yang terkandung dalam kegiatan tersebut atau misalkan program-program misalkan me mengumpulkan dana untuk dikirim ke suatu korban bencana. Nah, itu pun akan muncul suatu etika-etika yang mengiringinya. Nah, sekian dari saya pemaparannya. Semoga ini bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Pak Lalu. Mangga. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Nurul Faiza. Jadi sebelum saya menutup
kami menutup kegiatan presentasi kami, mungkin saya izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan. Jadi perspektif atau kajian religi atau etika itu memang memiliki korelasi dan pengaruh yang besar terhadap tujuan pendidikan. Karena sekali lagi pendidikan itu tidak bisa dianggap hanya sebagai proses pemberian informasi dari seorang guru ke siswa, namun lebih jauh dari itu berdasarkan berbagai perspektif. Pendidikan itu memang menekankan bagaimana agar mampu mendorong atau mewadahi siswa untuk membentuk jati dirinya, membentuk dirinya sebagai manusia yang utuh, yang tentunya dalam hal ini kalau berbicara manusia yang utuh bukan hanya tentang dia bisa berpikir, namun tentang juga bagaimana dia bisa berperilaku yang baik dan berperan dengan baik di masyarakat. Jadi etika maupun religi itu menjadi poin yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan untuk mencapai si tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dan lebih-lebih lagi di Indonesia sendiri sebagai negara yang memang mengakui dan sangat terikat kepada nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai etika menjadi dasar yang begitu fundamental gitu dari aplikasi suatu pendidikan seperti yang ditampilkan dari tujuan pendidikan nasional kita maupun dari berbagai pandangan-pandangan para tokoh-tokoh pendidikan kita terdahulu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.